Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selima Sanda dengan NIM 7211419151. Jadi di sini kita punya pembahasan mengenai perdagangan elektronik mulai dari pengertiannya sampai pada ruang lingkup dan jalan menuju perdagangan elektronik. Kemudian ada intelijensi bisnis, strategi B2C untuk e-commerce, langkah e-commerce berikutnya, penggunaan internet, aplikasi bisnis internet, dan yang terakhir adalah dampak internet bagi bisnis pada masa depan. Nah, apa sih perdagangan elektronik itu sendiri? Jadi, perdagangan elektronik adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer dalam melaksanakan proses bisnis. Atau dalam definisi yang luas, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah browser. Selanjutnya ada e-commerce di luar batas perusahaan. Jadi di sini ada B2C dan B2B. B2C adalah business to consumer. Jadi di sini dia mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir suatu produk. Contohnya adalah toko eceran dengan konsumen atau pelanggan. Dan B2B adalah business to business, mengacu pada sebuah transaksi antar bisnis tanpa adanya pihak yang berperan sebagai konsumen akhir dari sebuah produk. Contohnya adalah produsen ke distributor, bisa juga produsen ke toko grosir, seperti itu. Nah, di sini ada manfaat dan kendala dari e-commerce. Manfaat yang pertama adalah perbaikan layanan pelanggan, baik itu sebelum, pada saat penjualan, maupun setelah terjadinya proses penjualan. Selanjutnya, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan feedback atau imbal balik ekonomis antara atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian kendala dari e-commerce yang pertama, biaya yang besar. Hal ini dikarenakan ketika kita menggunakan e-commerce, maka kita harus memiliki perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, untuk mendapatkan itu kita memerlukan biaya yang tidak sedikit, belum lagi biaya untuk pemeliharaannya, untuk perawatannya. Kemudian yang selanjutnya adanya kekhawatiran akan masalah keamanan dan juga adanya software yang mungkin belum mapan atau belum matang, belum siap. Dan bahkan software yang belum tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ruang lingkup dan jalan menuju e-commerce. Jadi e-commerce itu sendiri bersifat dinamis, sehingga ruang lingkupnya dapat berubah hanya dalam kurun waktu 1 bulan atau bulanan. Kemudian perusahaan itu dia memakai e-commerce karena mereka merasa bahwa perusahaan mereka mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang harus mereka keluarkan untuk menjalankan e-commerce. Kemudian ada intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah sebuah istilah yang mengacu pada sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber. Nah, kemudian data tersebut diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi untuk mencapai sebuah keputusan. Nah, pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan bisnis data eksternal maupun mesin pencari. Bisnis data eksternal di sini tersedia basis data komersial penting
yang memberikan informasi hampir untuk semua subjek. Kemudian mesin pencari di sini kita bisa menanyakan sesuatu kata atau kalimat kepada pengguna untuk kemudian dicari. Yang selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Kenapa kita perlu memahami strategi bisnis e-commerce B2C? Karena yang pertama, semakin banyak produk yang tersedia untuk dikirim atau pengiriman digital. Dan kemudian semakin banyak pula pelanggan yang mampu melakukan pembelian menggunakan atau melalui web. Nah, ada produk digital. Produk digital di sini adalah produk atau jasa yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya adalah software antivirus. Di sini setelah pelanggan mendownload software tersebut, mereka bisa langsung menggunakannya. Kemudian ada produk fisik, yaitu produk yang tidak dapat dikonsumsi melalui web, namun harus dikirim kepada pelanggan. Contohnya itu ketika kita membeli suatu barang dan kita memesannya melalui sebuah web. Nah, produk tersebut tidak bisa langsung kita nikmati melalui web tersebut. Produk tersebut harus dikirim terlebih dahulu kepada kita untuk dapat kita nikmati. Kemudian ada penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya itu penjualan yang dilakukan tanpa dia memiliki tempat berjualan secara fisik. Jadi hanya punya webnya saja. Kemudian penjualan campuran, dia itu memiliki baik tempat berjualan secara fisik maupun dalam bentuk web. Jadi mereka punya dua-duanya. Dan ada pula pemerintahan elektronik. Ini diterapkan dalam pembayaran pajak secara online. Yang selanjutnya, langkah e-commerce berikutnya. Ada perdagangan bergerak dan nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Jadi perdagangan bergerak ini itu biasa disebut dengan mobile commerce. Karena dia menggunakan telepon seluler, makanya dia disebut dengan perdagangan bergerak, bisa dibawa kemana saja. Kemudian nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Ini dia menggunakan hotspot atau dan broadband untuk mengakses internet di mana saja. Selanjutnya menggunakan internet. Jadi internet sendiri adalah suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer. Biasanya di sini kita mengenal istilah WWW atau World Wide Web, yaitu kumpulan komputer sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan dokumen dan kemudian dokumen tersebut dapat dilihat dalam bentuk teks, grafik, audio maupun link. Selanjutnya ada aplikasi bisnis internet. Di sini ada dua, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Yang kedua ada aplikasi retail. Nah, untuk di rumah sakit biasanya menggunakan internet dalam melakukan proses pembelian persediaan barang medis atau kebutuhan medis secara online. Kemudian pada aplikasi retail, ini banyak para peritel yang membuat homepage yang bisa diakses melalui web. Tapi ada juga beberapa peritel yang memilih bergabung dengan toko-toko lain dalam sebuah situs gabungan yang disebut dengan mall maya. Dan yang terakhir adalah dampak internet pada bidang bisnis di masa depan. Jadi e-commerce B2B itu tidak berdampak pada pelanggan, tapi jika harga yang diberikan itu lebih rendah dan pelayanan pelanggan yang diberikan itu bisa meningkat atau menjadi lebih baik, hal ini bisa menjadikan sebuah organisasi bisnis menjadi lebih kompetitif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.